Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube budihikmah.com. Hari ini saya mau sharing tentang fase-fase kehidupan manusia. Dan saya kira Yaumul Qiyamah itu adalah bagian daripada fase-fase kehidupan manusia. Kemarin kita udah sharing tentang bagaimana memaknai Yaumul Qiyamah itu mungkin dengan cara yang lain ya, dengan pendekatan ilmu bahasa atau secara logika sastrawi begitu. Nah, kiamah kan kita artikan berdiri tegaknya dia gitu. Dari kata kiam dan haknya itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yaumul Qiyamah itu kita pahami sebagai momentum suatu masa di mana kita menyadari betapa tegak berdirinya Allah dalam menguasai kehidupan kita ini. Dan saya kira poinnya kan tentang kesadaran ya. Setiap manusia pasti akan sampai pada fase mereka menyadari betapa Allah itu nyata, ada, dan sangat memiliki kudrat irodat gitu. Bahkan sesosok Fir'aun sekalipun di akhir hidupnya menyadari gitu betapa Allah itu nyata, Allah itu maha segalanya. Tinggal persoalannya adalah kapan kita akan menyadari hal itu. Apakah harus seperti Fir'aun nunggu di akhir banget gitunya, di mana ruh sudah sampai di kerongkongan gitu, ataukah kita harus nunggu nikah dulu, atau kita harus nunggu bangkrut dulu, atau kita harus nunggu tua dulu? Apa kita bisa menyadari betapa tegak berdirinya Allah itu sejak dini gitu? Nah, itu kan persoalannya menurut saya. Dan kita nanti akan runut bagaimana Yaumul Qiyamah itu ada di fase keberapa, dan sebelumnya itu apa dulu, dan sesudah Yaumul Qiyamah itu bagaimana. Nah, kemarin kan kita juga sharing bahwa Yaumul Qiyamah itu adalah pintu gerbang untuk kita bisa masuk hidup di alam keabadian, di alam akhirat gitu, di akhir gitu. Nah, saya kira secara majasi, secara sastrawi, bahwa ketika seseorang itu sudah menyadari betapa tegak berdirinya kekuasaan Allah di dalam hidupnya, maka seseorang itu akan hidup dengan orientasi akhirati gitu. Sederhananya sekali seperti ini. Misalkan saya mau mencuri. Ketika saya sudah kiamah, sudah menyadari betapa Allah itu maha menguasai saya, mempunyai kehendak, dan saya akan sadar, akan melihat akhir daripada apa yang saya akan perbuat gitu. Kalau misalnya saya mau nyuri sendal, saya akan mikir akhirnya akan bagaimana. Kumaha kata akhirnya lamun boga sendal teh sedih, budak leutik boga sendal hiji-hijina. Jadi mikir ke akhir gitu, mikir jauh. Apalagi kalau kita berbuat jahat misalkan, kita akan berpikir, oh bisa jadi kejahatan ini akan menimpa kita juga di masa depan, di akhir nanti. Jadi berpikir akhirnya akan seperti apa. Makanya orang yang sudah kiamah, orang yang sudah sadar betapa tegak berdirinya kekuasaan Allah itu, akan akhirat oriented gitu. Terus hidupnya akan sangat waspada, sangat hati-hati, tidak jolim gitu. Karena sadar akhirnya apa yang kita perbuat akan balik kepada kita. Nah, sekarang kita runut, setahu saya ya, fase-fase kehidupan manusia itu kan dari alam rahim gitu ya. Ya, dari alam ruh itu alam rahim, terus alam dunia, terus alam kubur, terus yaumul kiamah, terus nanti hari kebangkitan yaumul ba'ats kalau tidak salah. Terus yaumul mahsyar, terus yaumul hisab, yaumul mizan, nanti ada sirot, nanti kita fil jannah atau ke jahim gitu, ke jahanam gitu. Nah, saya kira ini bisa kita maknai secara sastrawi dalam artian begini. Kita lahir dengan penuh kasih sayang Tuhan gitu, dengan penuh maha rohimnya Allah gitu. Alam rahim itu alam bagaimana kita sangat dilindungi, dijaga, sekalipun kita tidak sadar gitu.
Ya kita bayi kan kita tidak sadar, tapi kan kita aman-aman aja gitu sampai mungkin usia 4 tahun atau 5 tahun kita baru sadar kita eh, masuk ke alam dunia gitu. Dari alam rahim, alam dunia. Nah, alam dunia ini menurut saya adalah alam realitas buatan gitu. Konsep peradaban buatan. Jadi bagi saya dunia itu definisinya atau artinya dalam bahasa Indonesia itu kan dunia itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia itu adalah sistem kepemimpinan buatan gitu, konsep peradaban buatan, yang mana kata dunia ini didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai mataul gurur, sebagai kesenangan yang menipu, sebagai senda gurau belaka, dan ada juga dunia ini disebut al-ula gitu, hanya permulaan gitu. Nah, saya kira dunia adalah konsep peradaban buatan karena apa? Ketika kita bisa mengindra realitas gitu, bisa 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 melihat realitas sosial, kita dihadapkan dengan perbedaan, dengan konstruksi yang berbeda-beda gitu. Aya anu bilang ieu teh alus, aya anu bilang ieu teh goreng, aya anu bilang bahagia teh kieu, aya anu bilang bahagia teh kieu. Jadi banyak sekali konsep peradaban sampai bahkan peradaban berpikir yang dibuat-buat oleh masing-masing orang, masing-masing otoritas gitu. Nah, jadi kan kadang-kadang kita tertipu gitu bahwa yang mapan, yang finansialnya cukup itu kita sebut bahagia, padahal kan itu bisa jadi tipuan gitu, bisa jadi dia tidak bahagia. Begitupun sebaliknya, kadang-kadang kita melihat orang yang tidak mapan, orang yang disebut miskin gitunya, tapi kan belum tentu dia itu tidak bahagia gitu. Nah, itu kan tipu daya dunia itu kan di situ. Nah, intinya tadi dari alam rahim masuk ke alam dunia dan kita mengalami banyak kebingungan, kita teh iya teh bener apa henteu gitu. Kita teh misalkan punya pacar cantik gitu ya, eta teh bener apa henteu gitu, tapi ketika orang pacaran teleponan sok dicarekan ku kolot. Nah, itu kan menjadi kebingungan gitu, iya teh bener atau tidak. Makanya akan masuk ke fase selanjutnya, bagaimana manusia itu mulai berpikir bahwa urang teh naon sih, urang teh kumaha gitu, urang teh hirup teh sebenarnya harus kumaha ieu teh, soalnya banyak konsep peradaban nu berbeda-beda gitu. Jadi nu bener teh nu mana tah. Akhirnya kan manusia itu akan mempunyai premis itu, dan sampai dia teh menyadari bahwa oh, diri ini teh ternyata terbuat dari dua unsur gitu, ada unsur rohani, ada unsur jasmani gitu. Maka dari menyatunya rohani jasmani ini kan disebut nafs gitu, disebut nafsi. Saya kira fase dimana manusia menyadari itu sebenarnya adalah alam kubur gitu. Karena kan kubur kubur itu kan ketika ketika jasad kita ditanam masuk ke tanah gitu ya. Saya kira ketika ruh kita ditanam di jasad ini juga itu adalah alam kubur. Dan kenapa saya sangat mengamini konsep ini adalah karena pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu saya rasa sudah kita pertanyakan di sini gitu. Jadi di sini man robuka itu sudah berlaku di sini gitu. Kita mempertanyakan siapa rob kita, mempertanyakan siapa sebenarnya influencer kita gitu. Rasul itu siapa, terus sahabat kita ini siapa sih, ini sahabat kita, orang-orang yang sama-sama menyerahkan dirinya kepada Allah gitu, yang tidak mempunyai kepentingan pribadi, nu akrab ujung-ujungnya nipu dan lain sebagainya gitu. Nah, terus pedoman kita teh apa sih, pedoman kita teh apa, kan kita mempertanyakan itu gitu, mempertanyakan itu. Terus sistem kepemimpinan diri kita ini harusnya bagaimana gitu. Nah, saya kira fase alam kubur itu ya di sini gitu, dengan konsekuensi seperti tadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, dari alam rahim, alam dunia, alam kubur, terus kita berusaha untuk menemukan jawaban. Nah, ketika kita menemukan jawaban dan jawabannya teh alhamdulillah kitanya positif, akhirnya kita masuk ke fase yaumul kiamah tadi. Kita menyadari bahwa oh iya, Rob kita teh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dirob oleh orang tua kita, diurus oleh orang tua kita, diurus oleh
keluarga kita, diurus oleh apapun yang ada di sekitar kita yang mengurusi kita, itu kan sifatnya sementara. Tapi ada yang maha mengurus kita, yang maha memelihara kita, yang maha merob kita, sangat abadi gitu, tidak terbatas oleh materi apapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita menyadari siapa sih influencer kita. Banyak quotes anu pada akhirnya itu akan relate dengan sabda-sabda Nabi gitu. Kalau quote itu positif. Jadi kan, oh ini ternyata influencer yang paling mutakhir bagi manusia, bagi saya itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Pertanyaan tadi di alam kubur itu terjawab, akhirnya masuk kepada fase yaumul kiamah, fase bagaimana kita menyadari itu ada yang betapa tegak berdirinya kekuasaannya di dalam hidup kita ini. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, sudah ada di fase yaumul kiamah, kita kan akan masuk kepada fase yaumul ba'ats, misalnya hari kebangkitan. Jadi kan tidak sedikit orang yang mengeluh sampai yang putus asa atas kebingungan realita dunia ini gitu, alam dunia ini. Jadi bingung orang teh kudu kumaha itu. Oko orang teh beunghar tapi orang asa henteu tenang wae. Terus oko orang teh ieu teh geus merasa beriman, geus merasa taat, tapi orang teh miskin wae. Tapi apakah kekurangan materi itu benar-benar ada sebuah kemiskinan atau bagaimana gitu. Nah, akhirnya kan ketika tadi sudah menjawab apa-apa yang di alam kubur tadi, langsung masuk kepada fase yaumul kiamah, akan masuk juga hari kebangkitan, alias kita bisa keluar, kita tidak ngeluh lagi, kita menjadi optimis dalam menjalani hidup. Arek beunghar, arek miskin, eta hanya tipu daya gitu. Arek kasep, arek goreng, arek kumaha wae, ibaratna mah yang penting mah orang pas tabe ku khairat. Nah, jadi kan itu hari kebangkitan yaumul ba'ats, jadi orang optimis dalam menjalani hidup, tidak banyak keluh kesah, tidak sampai putus asa apalagi gitu. Nah, setelah bangkit yaumul ba'ats, masuk ke yaumul mahsyar gitu. Namun salah mah kembali gitu kan, kembali itu kan taubat gitu. Nah, jadi ketika kita sudah menyadari bahwa Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha berkehendak, ya kita kembali gitu, kita taubat, dan kita menampilkan wujud pertaubatan kita gitu. Maka istilahnya mahsyar gitu, isi makom mahsyar, tempat dikumpulkan, tempat untuk menunjukkan bahwa ada yang kembali. Nah, kita kan taubat dan kita tunjukkan bukti pertaubatan kita gitu. Ulah taubat tapi ngalakukeun deui salah deui, atau misalnya geus taubat ya geus optimis hirup teh nya teu ngeluh deui, tapi isukan pageto sirik ningali batur iri dengki ngeluh deui. Nah, itu kan berarti tidak mahsyar, tidak menunjukkan bukti pertaubatannya gitu. Nah, masuk lagi kan di padang yaumul mahsyar teh ada yaumul hisab, yaumul mizan gitu. Jadi yaumul hisab teh memperhitungkan perhitungan, yaumul mizan itu pertimbangan gitu, menimbang gitu. Nah, jadi kan ketika kita sudah menyadari bahwa sudah mematenkan betapa tegak berdirinya Allah Subhanahu wa taala di dalam benak kita, kan kita jadi banyak perhitungan hidup teh. Henteu sagawayah gitu, sangat-sangat eling dan waspada lah. Ketika akan melakukan sesuatu, dihitung dulu ieu teh kira-kira benar apa henteu, ieu teh layak apa henteu, ieu teh tepat atau henteu. Jadi kita akan lebih bijaksana lagi dalam hidup gitu. Kalau kita sudah masuk di fase yaumul hisab tadi dan masuk ke yaumul mizan, ieu teh bener teh sih, ditimbangkeun heula ieu nu prioritas nu mana. Oh, iya nu harus dipentingkeun, iya nu harus dikedepankeun, iya nu engke heula ge teu naon lah. Nah, jadi kan kita akan berada di fase paham untuk memperhitungkan sesuatu, menimbang sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, dari situ kita masuk ke fase alam misalkan sirat gitu nya. Jalan yang lurus, jalan yang lapang, jembatan untuk kepada apa sih? Jannah jahim gitu, pada peristirahatan terakhir kita. Goal kita nanti. Nah, sirat itu kan jalan lurus kan bisa kita maknai sebagai konsistensi gitu, konsistensi. Jadi ketika kita sudah yaumul kiamah, menyadari kebesaran, langsung bisa memperhitungkan, mewujudkan pertaubatan dan seterusnya tadi, kita konsisten di jalur itu gitu, di track itu, di jalan itu. Nah, kalau kita konsisten, maka kita akan seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir gitu. Jadi rodiah mardiyah lah. Nah, saya kira itulah
makna jannah itu sendiri menurut saya gitu. Jadi kita bisa memandang setiap problematika teh dengan mata yang jeli gitu, seperti matanya bidadari gitu. Nah itu kan apa sih, gambaran-gambaran surga dengan ayat-ayat yang menurut saya itu sangat semiotik, itu sangat semantik. Intinya sih menurut saya mah fase kehidupan itu bermuara pada rodiah mardiyah gitu. Jannah itu bagaimana gairah hidup kita itu selalu tenang, selalu mengalir tanpa ada kegelisahan, tanpa was-was gitu. Nah maka sebaliknya kalau kita tidak bisa menempuh fase-fase tadi, ataupun kita memegang memberdiri tegakkan suatu hal apalagi material selain Tuhan, ya mungkin nanti kita akan bermuaranya di jahim gitu, di jahanam. Bagaimana kita akan selalu merasakan gelisah gitu. Nah mungkin itu aja sih kurang lebihnya. Intina saya ingin sharing tentang fase-fase kehidupan manusia, dan saya kira alam kubur, yaumul hisab, yaumul mizan itu sudah terjadi hari ini, karena saya pernah baca juga ada ayat yang menjelaskan, yang menerangkan bahwa dulunya kita mati, terus Allah menghidupkan, terus Allah mematikan lagi, terus Allah menghidupkan kita lagi. Jadi ada dua mati, ada dua hidup gitu. Jadi kan kita pernah tidak ada nih, saya kira itu mati, terus kita hidup sekarang nih, seolah-olah hidup, nanti kita dimatikan lagi, nanti kita akan dihidupkan lagi. Nah, saya kira kan hidup mah gitunya pasena. Jadi fase-fase yang tadi itu saya kira sudah berlaku hari ini juga di kehidupan pertama ini kita, supaya kita bisa eling dan waspada, supaya kita bisa sampai sirot dalam konsisten dalam fase-fase tadi, sampai semoga kita menjadi orang yang rodiah mardiyah gitu. Kita menjadi orang yang ridho melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebih gitulah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.